Hai semuanya, hari ini kita mau bereksperimen glow in the dark. Yang kita perlukan ada air tonik, stabilo, dan juga senter UV. Nah, pertama tuang dulu air toniknya ke dalam gelas. Nah, sekarang ambil stabilo kalian dan tuangin tintanya ke dalam air tonik itu. Nah, ini aku tuangin ujungnya, aku aduk-aduk supaya warnanya itu keluar. Nah, warna yang ada di dalam stabilo ini kalau dicampur dengan tonic water, dia bisa menghasilkan fosfor atau saat glow in the dark. Nah, ini di dalam toilet gelap banget, aku pakaiin senter UV dan kalian bisa lihat dia glow in the dark. Shalom semuanya, tadi kita udah lihat eksperimen tentang glow in the dark. Dan sekarang kita mau belajar firman Tuhan tentang menjadi terang dunia. Tadi di eksperimennya kita udah lihat ya, waktu gelap tapi ada satu yang bercahaya di tengah semuanya. Gelap tapi dia bercahaya, glow in the dark, bercahaya di dalam kegelapan. Nah, itulah kita itu terang dunia. Seperti yang ada tertulis di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tadi kita udah lihat ya, berada di dalam kegelapan itu ibaratnya seperti orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Karena mereka ini nggak tahu jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi kita semua ini terang dunia. Dan kita yang akan membawa terang Tuhan untuk membawa semua orang-orang di sekeliling kita untuk mengenal Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana ya untuk menjadi terang dunia? Hari ini aku mau kasih 4 poin. Yang pertama ada mengenal. Mengenal itu bukan cuma sekedar aku tahu nama kamu tahu nama aku. Tapi mengenal itu punya sebuah hubungan secara pribadi. Dan juga kita tuh sampai bisa tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka. Nah, mulai hari ini yuk mungkin kita bisa sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Waktu kita bangun di pagi hari kita berdoa, Tuhan tolong sepanjang hari ini buat aku mengerti, buat aku mengenal apa yang kau gak suka, apa yang kau suka, buat aku mengenal engkau secara pribadi. Yang kedua adalah bertumbuh dan berbuah. Apakah hari ini kita sudah punya semua buah-buah roh? Kita tahu ya, buah-buah roh ada apa aja? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah hari ini buah-buah roh ini sudah bertumbuh di dalam hidup kita? Nah, yang ketiga ada melayani. Di Markus 10 ayat 15 dikatakan, karena anak manusia, Tuhan Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, hari ini Tuhan Yesus turun ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengikuti jejak Tuhan Yesus dengan cara memberikan hidup kita juga untuk melayani Tuhan, melayani banyak orang. Dan yang terakhir adalah membagikan Kristus kepada banyak orang. Caranya gimana? Memberitakan Injil, ya kan? Seperti apa yang tertulis di Alkitab. Dan juga kita bisa bagikan Yesus lewat hidup kita. Waktu hidup kita jadi contoh, waktu hidup kita mencerminkan karakter Kristus, itulah yang akan membuat orang-orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Jadi cerminan daripada Yesus sendiri. Di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, hari ini waktu kita mencerminkan Tuhan Yesus yang adalah terang dunia itu sendiri, kita akan menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.